Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dua rangkaian kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Dan nikmat terbesar adalah karena kita bisa menjadi seorang muslim dan mukmin. Kita mengenal agama Islam dan akhirnya ada iman dalam hati kita. Dan ini nikmat terbesar karena kita yakin dan mengetahui siapa pencipta alam semesta ini, mengerucut kepada satu pencipta yang selalu kita ucapkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik yang menghidupkan, yang mematikan kecuali Allah. Dan dengan itu juga akhirnya kita tahu kalau kita ini makhluk ciptaannya dan kita tunduk pada peraturan-peraturannya. Dan akhirnya kita tahu tujuan kita ada di muka bumi ini karena ingin mengabdi kepadanya. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, tunduk, patuh kepada peraturan-peraturanku. Dan juga tentu saja kita jadi tahu mana perbuatan dan mana keinginan, pemenuhan kebutuhan yang dibolehkan, tidak dibolehkan. Makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan. Karena kita tahu dalam peraturan hukum Allah ada namanya halal dan haram. Dan dengan ini akhirnya kita terpandu dalam hidup kita di muka bumi ini dan puncaknya insya Allah kita juga akan mendapatkan balasan di surga nanti abadi di sana. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepada beliau dan juga sebagai bentuk balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah, semuanya hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan juga 10 tahun fase Madinah, penyempurnaan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya bisa kita rasakan dan jadikan sebagai panduan hidup. Pertama-tama tentu saya pribadi memberikan dukungan sepenuhnya bagi semua muslim dan muslimah. Tidak terkecuali siapapun dia, dimanapun berada, kalau selalu ingin menghidupkan majelis ilmu. Menyiapkan fasilitas apakah di masjid, di rumah, seperti ini misalnya. Karena majelis ilmu memang adalah pondasi dasar agama kita. Agama kita pondasi dasarnya adalah ilmu. Makanya ayat pertama turun dalam Al-Quran, Iqra', bacalah. Begitu juga Nabi SAW sangat gembira dengan para penuntut ilmu. Sampai kalau ada orang datang mengatakan, ya Rasulullah saya ingin belajar agama, maka beliau senyum, lalu beliau mengatakan, marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang kepada para penuntut ilmu. Bahkan Nabi SAW memiliki satu tempat di belakang rumah beliau, itu seperti kalau kita sekarang asrama atau pesantren, bisa menampung sekitar 300 orang, dikenal dengan suffah. Dulu di masa Nabi SAW dikenal dengan ahlus suffah. Itu bisa nampung 300 orang khusus bagi orang-orang yang mau belajar agama. Terutama bagi orang yang tidak mampu, maka dibiayai kebutuhannya oleh Nabi SAW. Jadi agama kita ini memang agama ilmu. Dan kita harus memang meluangkan waktu untuk ilmu, bukan kapan saya bisa, tapi memang harus saya bisa. Karena kita tidak akan ditanyakan pada hari kiamat, kecuali yang berhubungan dengan masalah hubungan agama kita ini. Makanan yang halal, minuman yang halal, pendapatan yang halal, pergaulan yang halal. Dan tentu kalau haram, otomatis akan ada konsekuensi tanggung jawabnya. Dan Nabi SAW mengatakan siapa yang keluar dari rumahnya menuju menuntut ilmu ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Jadi kita hanya duduk seperti ini mendengarkan ilmu saja, maka kita akan mendapatkan keutamaan pahala haji lengkap. Dalam hadis lain seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Jadi memang ini punya keutamaan sangat banyak. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah memiliki golongan malaikat yang khusus keliling di muka bumi ini mencari majelis-majelis ilmu. Kalau mereka menemukan, maka mereka akan datang dan saling memanggil satu sama yang lain
sampai mereka memenuhi dari majlis itu ke arah langit. Karena banyaknya malaikat yang menghadiri majlis ilmu. Ilmu ini sangat luar biasa, merupakan pondasi dasar agama kita. Ilmu ini kalau makin didalami, makin sering Bapak Ibu hadiri pengajian, dengarkan ceramah, nasihat-nasihat, tausiah-tausiah, maka secara otomatis akan mendatangkan iman. Dan kalau iman sudah dalam hati, maka seseorang itu akan jauh lebih baik. Dari orang yang buruk menjadi baik, orang yang pelit jadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, berubah semua menjadi orang baik. Seperti kita biasa dengar kalau orang bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, kita temukan mereka setelah hijrah, setelah berubah, akan menjadi jauh lebih baik. Nah itu pondasi dasarnya harus ada ilmu dulu. Sering mendengarkan ilmu akan menyentuh hati kita, dan akhirnya datanglah iman, dan iman ini akan mendongkrak kita untuk selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang olehnya. Saya juga duduk di sini Bapak Ibu sekalian bukan karena saya lebih pintar, tapi karena saya diundang, dan semoga saja sesuai dengan harapan. Dan kita menjalankan hadis Nabi SAW, salah satu hak muslim terhadap muslim yang lain, idza stansahaka fansah lahu. Kalau seandainya saudara mau minta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Dan juga Nabi SAW seringkali mengingatkan kepada para sahabat, ad-dinun nasihat. Agama ini semua isinya nasihat. Memang harus saling mengingatkan satu sama yang lain. Dan para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, kalau mereka bertemu satu sama yang lain, mereka tidak akan pernah berpisah, walaupun hanya berpapasan selepas sholat, kecuali mereka mengatakan, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya membaca surah Al-Asr saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi waktu yang Allah sudah tentukan masa kalian di dunia. Maksudnya jangan disia-siakan. Innal insana lafi khusr. Manusia semua nanti akan menyesal pada hari kiamat dari waktu-waktu yang terbuang percuma atau berbuat maksiat selama di dunia. Illa alladhina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menyampaikanlah kebenaran ini, wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan agar bisa bersabar sampai ajal datang di atas kebenaran dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan larangan-larangannya. Jadi memang ini penting sekali untuk kita lakukan tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang masalah satu fenomena yang kita tidak bisa menghindar darinya. Sudah terlalu banyak manusia sebelum kita. Tidak terhitung lagi jumlahnya laki-laki dan perempuan yang sempurna secara paras wajah, tampan dan cantik, yang sempurna secara fisik, yang sempurna secara jabatan, jenjang pendidikan, kekayaan, terlalu banyak. Dan mereka semuanya sudah menghadapi fenomena kematian. Kita juga akan menghadapi hal yang sama. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita dengan olahraga misalnya, menjaga pola makan, pola tidur, semuanya sehat, tetap pada saat ajal datang, batas waktu umur kita terakhir, maka kita akan meninggal dunia. Bapak Ibu kalau lewat di kuburan, maka yakinlah kuburan-kuburan yang selama ini kita lihat gundukan tanah dan dua batu nisan saja, itu adalah di dalamnya manusia seperti kita dulu. Dan mungkin lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar, lebih segala-galanya, tapi mereka juga sudah meninggal. Bukan cuma mereka. Para nabi-nabi pun utusan Allah Subhanahu wa taala juga meninggal dunia. Siapa yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW? Beliau adalah pengutup para nabi dan rasul. Toh juga wafat, meninggal dunia juga. Nah pada saat orang meninggal, datang kematian padanya, maka berakhirlah semua masa periode dia di muka bumi ini. Dan semuanya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan selama di dunia, pasti akan diperlihatkan untuknya di akhirat nanti dan diberikan balasan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan selama di dunia, tidak sempat taubat, maka akan diperlihatkan dan juga akan datang hukuman padanya. Jadi kita harus menyadari semua ini sebelum telat waktunya. Ingat teman-teman sekalian, nanti di akhirat akan ada 3 golongan yang menyesal. Golongan pertama adalah orang-orang kafir. Karena selama di dunia mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan masuk ke neraka. Golongan kedua adalah para pelaku dosa yang tidak sempat taubat, sehingga mereka kena hukuman dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian golongan ketiga adalah dari kalangan orang-orang beriman, tetapi malas dan suka menunda-nunda amal soleh.
Sehingga tadinya dia bisa sampai derajat tertentu di surga, itu luput darinya karena dia malas sholat duha, malas sholat malam, malas sholat sunnah atau puasa sunnah atau zikir atau baca Quran yang dianggap selama ini kan cuma sunnah. Sunnah juga adalah perintah agama. Dan itu akan membantu seseorang untuk meninggikan derajatnya di surga. Dalam sehari saja kita sudah bisa bedakan derajat kita sama teman kita di sebelah. Kalau misalnya si A sama si B, si A itu dari bangun tidur, dia sudah sholat tahajud, si B tidak sholat tahajud. Sudah ada perbedaan. Si A misalnya azan pergi ke masjid, lalu setiap langkahnya dia dapat pengampunan dosa, peninggian derajat, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan setiap langkah menuju ke masjid adalah satu langkah kakinya mengampuni dosa, satu langkah dicatatkan pahala. Dalam riwayat lain satu langkah dihapuskan dosa. Kemudian masuk masjid dengan kaki kanan ada doa, keluar dengan kaki kiri ada doa, kemudian ada sholat qobliyah, ada doa antara azan dan iqamah mustajab atau diterima, kemudian sholat berjamaah dilipat gandakan 25 sampai 27 kali lipat, belum zikir habis sholat didoakan oleh malaikat selama dia tidak berbicara dengan orang di sebelahnya misalnya. Semua ini akan luput dari si B yang tidak pergi sholat di masjid misalnya. Kemudian si A misalnya sholat duha, anggaplah dia sholat 4 rakaat atau 2 rakaat saja, si B misalnya tidak sholat. Duhur misalnya, si A kembali lagi sholat di masjid, bahkan diikuti dengan sunnah-sunnah rawatib, sunnah-sunnah yang mendampingi sholat wajib. Kalau duhur ada 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Karena kata Nabi SAW sampai menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Si B misalnya tidak kerjakan itu, anggap dia sholat wajib tapi dia enggak sholat sunnah misalnya. Asar, ada sholat 4 rakaat sebelum asar. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Si A kerjakan sama sholat asar di masjid, si B hanya sholat asar misalnya. Kemudian begitu terusnya sampai maghrib, ada qobliyah maghrib, ada badiah maghrib. Anggap si A kerjakan semua lengkap sunnahnya, tapi si B hanya sholat wajibnya saja. Isya juga sama, ada qobliyah isya, ada badiah isya. Si A kerjakan qobliyah dan ba'diyah, si B tidak mengerjakan misalnya. Maka kita lihat dalam seharian saja sudah cukup jauh perbedaan derajat seseorang di surga nanti. Apalagi kalau ini akumulasi selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun atau selama dia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada bahasan kita teman-teman sekalian. Ini bukan masalah menakut-nakuti, tapi kita harus sadar kalau semua ini aktivitas kita akan berakhir. Di dunia ini, bangun tidur pagi dengan semua aktivitas yang sering kita kerjakan sampai kita tidur lagi malam, itu akan berakhir. Mau kita muda, mau tua, mau sakit, mau sehat, ya, semua pasti akan tetap berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala kekalkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185 yang bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Artinya semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia tua, mau dia muda, mau dia kaya, mau dia miskin. Pokoknya apa saja keadaannya, selama dia bernyawa, semua akan merasakan kematian. Lalu kalau kata Allah, lanjutannya, dan kalian akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan kalian. Baik akan dapat balasan juga baik, buruk akan dapat hukumannya. Maka barang siapa nanti pada hari kiamat diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ketahuilah, kehidupan dunia yang kalian selama ini kejar, itu hanya kehidupan yang menipu saja. Makna menipu di sini adalah kalau orang tidak tahu tentang tujuan dari diciptakan. Saya tadi sudah bacakan di pembukaan kita ada tujuan kita diciptakan Bapak Ibu sekalian, surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu tujuan dasar. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz, apakah memang saya diciptakan untuk sholat? Jawaban saya iya. Zikir iya, baca Quran iya, majelis ilmu iya, bakti orang tua iya. Misal jenguk orang sakit iya, bersedekah iya. Enggak ada tujuan lain. Makan, minum, tidur, berteman, bekerja, ini semua adalah pelengkap saja. Jangan sampai kita dahulukan pelengkap, kita lupakan inti daripada kita diciptakan. Ini nanti akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat. Orang nyesal Bapak Ibu sekalian. Penyesalan terakhir. Kalau sekarang ini ada orang dari kuburan, Allah kasih kesempatan mereka hidup. Dan hanya dikasih waktu 5 menit saja. 5 menit dia hidup kembali. Kira-kira
Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan mencari makanan favoritnya lagi? Apakah dia akan meeting lagi, miliaran? Atau apakah dia akan duduk lagi sama keluarganya? Atau saya yakin kita sepakat tidak akan itu yang dicari. Tapi dia akan isi 5 menit itu amalan yang paling bisa membantu dia selamat di akhirat. Misal dengan dia taubat nasuha, dia istighfar atau dia sholat taubat, dia lakukan itu. Atau dia perbaharui syahadatnya misalnya. Tapi kan sudah menjadi peraturan Allah, orang yang mati tidak mungkin hidup lagi. Maka jadikanlah diri kita seakan-akan orang yang mati masih dikasih kesempatan untuk hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai penyesalan terjadi terakhir teman-teman sekalian. Kami, saya dan teman-teman para da'i hanya bisa berbicara seperti ini. Kami nggak bisa mengawasi Bapak Ibu setiap saat ke rumahnya ketuk, Pak, Bu, sholat, atau apa saja. Kami cuma bisa ceramah seperti ini, menyampaikan. Selebihnya Bapak Ibu menentukan keputusannya. Jadi jangan selalu berharap, maaf tanda kutip ya, ini contoh saja atau perumpamaan, berharap tangan turun dari langit memberhentikan kita dari dosa-dosa kita. Karena ada orang ditanya, kenapa kau tidak taubat? Iya, kapan ya? Seakan-akan tunggu ada tangan yang memberhentikan dia. Nggak bisa. Allah Maha Adil. Allah turunkan kitabnya Al-Quran untuk dibaca dan diterjemahkan segala macam bahasa. Allah utus utusannya Nabi Muhammad SAW menyampaikan segala macam ajaran yang Allah sampaikan, dari yang halal, yang juga yang haram, kemudian juga menyampaikan perintah dan menyampaikan larangan, tujuannya agar kita menerimanya. Ingat teman-teman, di hari kiamat nanti Anda akan buktikan perkataan saya ini, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka masuk ke dalam neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah. Mereka katakan memang saya pantas masuk neraka, karena selama di dunia dia buang-buang waktunya, dia melakukan kemaksiatan sudah dilarang, nggak boleh. Dan subhanallah Allah juga berikan kepada kita sinyal-sinyal teman-teman sekalian. Setiap orang melakukan pelanggaran agama, mau berbohong, mau menipu, mau membunuh, mau berzina, mau apa saja, pasti Allah ikutkan dengan rasa takut. Khawatir kalau mau melakukan, supaya dia tidak lakukan. Bahkan kalau dia lakukan pun masih datang peringatan yang selanjutnya. Saya sering sampaikan di pengajian, bahkan kalau ada maling, pencuri, dia ditangkap dan dikeroyokin oleh warga masyarakat, sampai dia mati pun, itu masih bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Karena orang seperti ini, pastikan sudah terlalu banyak peringatan Allah datang kepada dia, tapi dia engahkan saja. Waktu awal dia mencuri mungkin umur berapa, sudah ada peringatan supaya dia takut, tapi tetap aja dia lakukan. Kemudian ada lagi yang lihat dia pada saat dia lakukan, harusnya dia berhenti, tapi tetap aja dia lakukan. Nanti mungkin kepergok, di penjara, tapi masih bisa keluar, masih mencuri lagi. Terakhir Allah datangkan masa sekalian gebukin dia mati. Karena kalau tidak lebih berat hukumannya di akhirat nanti. Jadi hati-hati. Ya. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan tentang nabinya Muhammad SAW. Tadi saya katakan nabi-nabi pun mati. Dalam firmannya surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad, kau juga walaupun utusanku, pilihanku, kekasihku akan mati. Dan mereka juga pasti akan mati. Tidak ada satu jiwa pun yang kekal. Kalau kita teman-teman sekalian sudah tahu bahwasanya kita akan mati, kenapa kita tidak punya persiapan? Kenapa kita malas beribadah? Kenapa kita malas untuk meninggalkan dosa atau menunda taubat? Toh kita tahu kita akan meninggal dunia. Juga sebuah contoh yang sering saya sampaikan. Kalau kita lihat fenomena rumah sakit ya, berapa sih ruangan UGD atau IGD yang ada di sana? Atau hitung ranjangnya aja, nggak usah ruangannya. Anggap bisa ada 10 ranjang kalau di rumah sakit yang besar misalnya, atau 20 ranjang untuk unit daruratnya. Dan kalau kita gabungkan antara orang di unit darurat itu dengan seluruh penghuni rumah sakit itu termasuk perawatnya, dokternya, semualah OB dan seterusnya, maka pastikan teman-teman sekalian jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang lula-lalang di depan rumah sakit. Apa maksudnya? Orang yang meninggal tanpa sakit lebih banyak daripada orang yang meninggal sakit. Jangan tunggu nanti saya sakit, masuk IGD baru kemudian mau sadar. Nggak bisa. Bisa saja tiba-tiba Anda pingsan dan lupa. Sudah tidak bisa lagi beristighfar kepada Allah. Tidak bisa lagi taubat kepada Allah. Saat itu Anda menyesal, tidak ada yang bisa membantu. Harus hati-hati dengan masalah seperti ini. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kalau nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tidak akan kekal apalagi orang lain. Dalam surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 34 sampai 35. Yang bunyinya, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami tidak menjadikan hidup abadi
bagi seseorang manusia pun sebelum kamu, hai Muhammad. Dan jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ketahuilah tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan semasa hidup sebagai ujian. Ini loh baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti orang tua, bersedekah, berzikir, baca Quran. Ini loh keutamaannya, disebutkan semua. Tidak ada satupun perintah dalam agama yang baik-baik yang tidak diikuti dengan janji. Pasti ada. Zikir dapat apa, doa dapat apa, sholat malam dapat apa, sedekah dapat apa, umroh haji dapat apa, semua ada keutamaannya. Maka semua itu akan kita dapatkan. Dan semua larangan pasti akan ada ancamannya. Bohong, menipu, gunjing, fitnah, memukul, membunuh, semuanya pasti ada ancamannya. Tinggal bagaimana kita mau pilih, mau jadi orang baik atau jadi orang buruk. Kata Allah, kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Dan hanya kepada kamilah kalian pasti akan dikembalikan. Kalau ada orang yang menganggap dirinya bisa selamat dari mati, itu mengkhayal, mimpi. Ya. Sebab Allah mengekalkan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 78, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kata Allah kalian berada, pasti mati akan merenggut kalian. Walaupun kalian berada di sebuah bangunan yang sangat tinggi lagi kokoh. Tidak mungkin orang lolos dari kematian. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Jum'ah, ayat yang sangat masyhur, surah nomor 62 ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad kepada semua manusia termasuk umatmu, kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan datang kepada kalian. Lalu kalian akan dikembalikan kepada zat Allah yang maha mengetahui semua yang gaib dan nyata, dan dia pasti akan memberitahukan apa yang kalian lakukan. Ayat tentang kematian ini puluhan jumlahnya dalam Al-Quran, banyak sekali. Ini saya cuma bacakan sebagian. Dan sudah turun dari 1400 tahun yang lalu. Dan sudah diimani dengan miliaran kaum muslimin dari masa Nabi SAW. Dan akan terus diyakini oleh orang beriman sampai menjelang hari kiamat. Allah juga memastikan dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 19. Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan pastikan sakaratil maut, proses dicabutnya ruh itu pasti akan benar-benar datang, dan itulah yang kamu selalu lari daripadanya, kata Allah. Bisa dilihat dalam surah Qaf ayat 19. Kemudian juga dalam surah Al-Waqi'ah surah nomor 56 ayat 60 Allah berfirman, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian siapapun di antara kalian. Mau nabi, mau bukan nabi, mau orang kaya, mau orang miskin, laki-laki, perempuan, pejabat, masyarakat biasa, semua kami sudah tentukan kematian. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Tidak bisa ada yang tolak kalau sudah mau mati. Bruce Lee ahli bela diri, mati nggak? Mati. Sehebat apapun dia dengan jurusnya. Seorang binaragawan badannya besar, pasti mati. Nggak bisa. Semua akan mati, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Waqi'ah, masih surah yang sama, surah 56 ayat 83 sampai 87, menantang orang-orang yang menolak kematian dengan cara kalau betul-betul mati sudah datang, coba kamu tolak kalau kamu bisa. Allah berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Falaula in kuntum ghaira madina tarji'unaha in kuntum sadiqin. Artinya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, kalau ada orang sudah mau meninggal, dia sudah sesak nafas, gitu kan? Padahal kamu ketika itu melihat dan kamu lebih dekat kepadanya daripada kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tapi kamu tidak melihat, maka mengapa jika kamu tidak kuasa, ya? Mengapa kamu tidak mengembalikan nyawa itu ke tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar? Jadi kalau misalnya ada ibu kita, ayah kita, kakek kita atau siapa saja pas mau meninggal, kalau tidak yakin dengan kematian, coba kembalikan dia supaya dia hidup kembali. Gak bisa, berarti mati itu ada, faktanya ada. Ya. Seorang penyair Arab mengatakan satu syair yang menarik. Dia mengatakan, ya bna Adam ila mata anta fi lahwin wa laibin wal mautu nahwaka fatihan fahu. Wahai anak Adam, sampai kapan kau terus berlalai-lalai?
nggak mau laksanakan perintah yang wajib dan sunnah, dan selalu dalam maksiat, dosa terus, tidak mau taubat, sementara kematian depan matamu sedang membuka mulutnya dan siap menerkammu setiap saat. Kita ini hitungan detik teman-teman. Orang biasa buat ulang tahun ya. Sebenarnya kita ini ulang detik, bukan ulang tahun. Karena kita per detiknya. Ya, sering lihat mungkin cuplikan, tidak asing ya. Kalau ada orang berbuat baik, ada orang lagi ceramah meninggal, ada orang baca-baca Quran meninggal, ada orang lagi sujud meninggal. Pernah lihat ya? Nah, ada juga orang yang lagi buat maksiat, ugal-ugalan meninggal juga. Ya. Dia kalau sudah datang begitu. Padahal orang itu tidak tahu sebelumnya dia akan meninggal. Kalau dia tahu mungkin dia akan menghindar. Di depan mata saya pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Makassar waktu itu, di rumah sakit ayah saya di Makassar, kebetulan depan jalan raya. Subhanallah, habis asar saya lagi di teras di lantai 2 dan memang melihat ke arah jalan itu. Ada satu anak muda pakai motor baru, dengan cepatnya dia jalan, di depan dia ada satu mobil truk agak lambat jalannya. Dia mau melewati dari sebelah kanan, itu sudah ada garis lurus yang tidak boleh, karena itu sudah jalur sebelah. Ya, kemudian dia masuk lewat kiri. Kalau lewat kiri, dia melihat masih banyak kendaraan juga di depannya. Rupanya dia masuk ke jalan kanan tanpa dia sadar, dari sana ada mobil yang sangat cepat tabrak dia, meninggal dunia di tempat. Saya lihat sendiri orang itu meninggal. Dia masih hidup, terus dia jatuh dari motor, lalu dibawa ke klinik rumah sakit ayah kami, diperiksa, meninggal dunia. Saya bilang subhanallah, anak muda ini bahkan bawa barang-barang belanjaan dia. Saya sangat yakin pada saat dia mau keluar dari rumah, dia tidak tahu kalau dia akan meninggal dunia. Kalau dia tahu, dia tidak akan keluar kan? Tapi dia tidak tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau Allah ingin merenggut nyawa seseorang di sebuah tempat, maka Allah buat dia punya hajat di sana. Kemudian di sanalah direnggut nyawanya. Nah, ini harus kita sadari semua. Ini fakta yang tidak bisa kita menghindar darinya. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, beliau pernah membuat garis segi 4. Ya. Dan beliau membuat garis di tengah-tengah keluar darinya. Beliau membuat garis-garis kecil kepada garis-garis yang ada di tengah dan sampingnya dan juga berada di tengahnya, sambil beliau bersabda, dari garis kotak itu dibuat garis-garis kecil di semua sisinya. Lalu kata Nabi SAW, ini manusia. Ini kehidupan manusia dan ini ajal yang mengelilingi dia. Setiap saat dari semua penjuru bisa datang kepada dia. Yang keluar dari garis kotak ini, ada Nabi garis lagi, Nabi mengatakan ini adalah angan-angannya. Ini adalah angan-angannya. Jadi kematian sebenarnya itu dua daripada angan-angan manusia. Kalau harapan dia kan banyak sekali, tapi bisa diputus dengan kematian. Nabi SAW juga pernah keluar dari masjid, kemudian beliau menggaris garis lurus, beliau mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Ya, kemudian beliau mengatakan di sampingnya ada garis-garis ini, jalan-jalan yang menyimpang, digoda oleh syaitan. Lalu kemudian beliau mengatakan ini angan-angan manusia, dan beliau garis dengan keras dari samping, memutus garis tersebut sambil mengatakan ini kematian yang akan memutus semua harapan manusia tersebut. Nabi SAW mengingatkan dalam banyak sekali hadis beliau agar kita sebagai umatnya hati-hati. Jangan lalai. Tidak perlu kita takut dengan kematian, tapi jangan lalai. Kalau kita sudah beramal soleh, alhamdulillah, tinggal konsisten jaga sampai kita meninggal. Yakin janji Allah benar. Semua yang kita kerjakan dari kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti akan diperlihatkan, akan diberikan kepada dia. Maka dia terus mengerjakan amal-amal saleh, tinggal konsisten. Kalau dia buat dosa, maka dia segera berhenti, bertaubat agar jangan ada konsekuensi balasan hukumannya. Ya, orang yang bodoh, orang yang terus saja berbuat dengan kesalahannya pasti dihukum. Subhanallah, di dunia saja sudah banyak hukuman yang datang. Rasa sumpek, rasa sedih, gangguan orang, hilangnya barang, ributnya rumah tangga, nakalnya anak, ada masalah dengan orang lain, semua itu adalah peringatan dari Allah SWT karena adanya dosa-dosa yang terjadi. Kata Nabi SAW agar kita hati-hati, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak untuk mengingat pemutus semua kenikmatan dunia ini. Ya, titik 2 lalu beliau mengatakan al-maut, maksudnya adalah kematian. Fa innahu lam yadhkuru ahadun fi diqin minal 'aishi illa wassa'ahu alai. Karena tidak ada orang yang ingat kematian itu di masa dia lagi sempit, lagi ada masalah, kecuali akan melapangkan dadanya. Oh, saya juga toh akan mati. Nah, misalnya gitu. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alai. Dan tidak ada orang yang mengingatnya di masa dia lagi
lapang kecuali pasti akan membuatnya lebih berhati-hati. Juga kata Nabi kata seorang ulama namanya Shumait, ya, Shumait bin Ajlan rahimahullah, beliau mengatakan, "Man ja'ala al-mauta nasaba 'ainaihi lam yubali bi dhiqil dunya wala bisa'ihi atau wala bisa'atiha." Barang siapa yang menjadikan maut di hadapan kedua matanya, maka kesempitan dunia tidak akan pernah berpengaruh padanya, termasuk keluasannya. Nabi SAW juga pernah ditanya oleh seorang sahabat pertanyaan yang sangat cerdas. Sahabat ini mengatakan, orang dari Ansar ya, setelah salam kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah orang beriman yang paling afdal, paling layak jadi teman, jadi pasangan hidup, jadi partner bisnis, jadi atasan, jadi bawahan, jadi pemimpin. Semua ini siapa sih orang yang mukmin yang paling afdal? Kata Nabi SAW, qala ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Tolong itu, kalau akhlaknya paling baik, berarti itu yang paling pantas untuk jadi pasangan hidup, teman kita, atasan, bawahan, dan seterusnya. Qala, orang itu bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas? Kalau begitu siapa orang mukmin yang paling cerdas? Maka cerdas menurut Nabi SAW adalah qal aktsaruhum lil mauti dzikra, orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dan orang yang paling baik yang punya persiapan untuk menghadapi kematian tersebut, ulaikal akyas, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdas, ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih jauh, bisa nanti dibaca pada saat lagi di rumah, lagi lowong. Coba baca bagaimana Allah menggambarkan penyesalan orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosanya tidak sempat taubat pada saat meninggal. Bisa baca surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99 sampai 115. Saya bacakan saja ayat 99 sampai ayat 100, 2 ayat. Tapi saran saya nanti di rumah bisa dibaca sampai ayat 115. Itu menggambarkan bagaimana penyesalan mereka nanti pada saat meninggal. Dan kita sebagai seorang muslim punya kelebihan karena kita sudah dapat bocorannya. Syukurlah kita tahu ini. Ya. Kalau kita tidak tahu bagaimana? Allah memberitahukan kita sebagai orang muslim, teman-teman sekalian, dari awal manusia diciptakan, Nabi Adam dari tanah, diciptakan dari tulang rusuk yang istilahnya Hawa. Kemudian mereka berdua disuruh malaikat sujud, iblis tidak mau, iblis nolak, lalu iblis dilaknat, lalu Allah masukkan Adam dan Hawa di surga, lalu iblis menggoda, lalu diturunkan ke muka bumi. Terus ceritanya sampai nanti surga dan neraka. Dari jalan pertama sudah diciptakan sampai nanti surga itu dijelaskan tanahnya, batunya, airnya, bangunannya, baju-bajunya, istananya, bidadari-bidadaranya, lengkap seperti kita lihat kalau kita baca itu. Neraka juga begitu, siksa yang paling rendah sampai siksa yang paling berat digambarkan semuanya. Seperti kita lihat, tinggal mau belajar atau tidak. Kita ini sudah dapat bocorannya. Justru harusnya kita ini menjadi orang yang luar biasa, harus lebih hati-hati karena kita sudah tahu semuanya. Beda orang ateis, orang-orang non-muslim yang tidak faham masalah ini. Kalau Bapak Ibu sudah tahu lalu lalai, ini sayang benar karena sudah tahu. Kenapa sudah tahu tapi tetap dilalaikan? Ya. Maka kita perlu baca ayat 99 dari surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahadamul mautu qala rabbirji'un." Nanti orang-orang kafir itu, orang-orang yang banyak dosa, tidak sempat bertaubat dari dosa-dosanya, pada saat hadir datang kematian kepada mereka, mereka akan berkata, "Rabbirji'un." Tuhanku, tolong kembalikan aku. Kembalikan ke dunia lagi. Untuk apa? Tadi saya bilang, untuk makan, cari makanan favoritnya misalnya, untuk tidur kah, untuk biologi sama pasangannya kah, atau untuk apa? Tidak lagi. Enggak lagi pada saat itu. Kita kalau lihat malaikat manusia sudah tidak berpikir itu semua. Apa yang mereka bilang, Allah sudah kasih bocorannya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga saja aku bisa mengerjakan amal saleh yang dulu aku pernah tinggalkan. Lalu Allah mengatakan, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu perkataan yang cuma diucapkan dengan lidah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan mereka akan dimasukkan ke alam barzah di kuburan sampai hari kebangkitan nanti. Teman-teman, kalau ada yang mengatakan begini, udah nggak apa-apa buat dosa aja nanti saya yang tanggung, omong kosong. Omong kosong. Kalau ada orang mengajak orang lain buat dosa, maka yang mengajak dapat dosa, yang diajak yang mengerjakan dapat dosa juga. Cuman yang mengajak dikasih dosa porsi yang sama dengan yang temannya kerjakan. Misalnya dia
berzina dapat 100 dosa, temannya yang diajak berdosa zina juga dapat 100 lagi dosa, cuma dia karena ngajak dikasih 100 dia, jadi 200 dosanya. Jadi nggak ada ceritanya kamu buat dosa saya yang tanggung, nggak bisa. Tetap dia juga pelakunya akan dapat hukuman. Ya. Semua teman-teman kita yang seperti ini teman-teman pastikan hanya akan bisa menunggu kita di kuburan maksimal setengah jam. Maksimal setengah jam. Suami istri saling sayang satu sama yang lain. Coba lihat, ada nggak yang pada saat meninggal pasangannya nunggu di kuburan, nginap sama-sama? Nggak usah bicara suami istri. Orang tua sama anak. Ibu-ibu ini sayang anak-anaknya. Kita tahu kasih sayang ibu seperti apa sama anak-anaknya. Baik, sekarang kalau anak ibu meninggal dunia, apa ibu mau tidur di liang lahat sama-sama? Nggak mungkin. Pasti pulang. Setengah jam, 1 jam nangis pulang. Seminggu mulai reda, 1 bulan mungkin dia bisa saja melupa atau persentase ingatnya sudah kurang. 1 tahun lebih kurang, 10 tahun sudah lupa. Gitu. Bisa saja begitu. Makanya kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan 3. Akan ikut ke kuburan 3. Yang pertama adalah amalnya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, hartanya. Dan akan pulang 2. Yang pulang itu keluarga sama hartanya. Yang tinggal bersama dia amalnya. Jadi keluarga kita sesayang-sayangnya sama kita paling maksimal setengah jam. Habis itu kuburan ditinggal. Ya. Kembali pada aktivitasnya secara umum. Harta kita, mobil termewah, diparkir paling di pagar kuburan. Gak mungkin masuk liang lahat sama kita. Habis itu jadi warisan, selesai. Yang tinggal bersama kita apa? Yang selama ini Bapak Ibu lalaikan. Ya sholatnya, ya zikirnya, ya ibadah-ibadahnya. Gitu kan? Dan ini yang banyak dilalaikan oleh manusia. Mereka tidak sadar tentang masalah ini. Padahal sebenarnya ini fakta dan fenomena yang harus kita sadari. Makanya Nabi SAW pernah teman-teman sekalian satu waktu mengantar jenazah. Kemudian beliau pas melihat ramai, beliau mendekat ke situ. Dan waktu lihat jenazah diturunkan, ini Nabi ya. Lihat jenazah diturunkan lalu beliau menjatuhkan lututnya ke tanah. SAW. Lalu kemudian beliau tundukkan kepalanya sambil beliau meneteskan air mata. Kata para sahabat sampai kami melihat air mata Nabi netes ke tanah. Saking banyaknya air matanya. Lalu beliau mengatakan kata-kata yang mulia. Beliau mengatakan sungguh hai saudara-saudaraku. Untuk keadaan seperti inilah kita harus punya persiapan. Seperti ini nanti jangan sampai ya kita menjadi seperti ini. Saya pernah teman-teman mengadakan pelatihan. Dan ini sering biasa kami adakan pelatihan di kampus-kampus ya. Terakhir kami adakan di Padang, pelatihan untuk menjadi jenazah 5 menit. Ya. Jadi waktu itu ada pelatihan buat teman-teman mahasiswa, salah satunya adalah setelah menceritakan masalah kematian, kita minta pada panitia adakan kain kafan, sama perlengkapan jenazahnya, habis itu kita buat miniatur liang lahat. Tapi di kota Makassar pernah saya praktek langsung, minta panitia masjid buat liang lahat. Kemudian setelah kita cerita tentang kematian, saya minta, siapa di antara jemaah yang siap untuk menjadi jenazah 5 menit saja. Praktek. Ada yang naik, waktu itu di kota Makassar dulu ada satu tukang bangunan. Saya Ustaz, baik silakan. Nanti kalau Bapak masuk di sini, tidur di atas kain kafan ini, tutup matanya, bayangkan kalau Bapak sudah meninggal ya, dan coba resapi apa yang saya ucapkan. Baik Ustaz. Begitu dia tidur, ini fenomena betul terjadi. Dia tidur, di atas kain kafan itu dia tutup matanya. Saya bilang, Bapak tutup matanya, bayangkan Bapak sudah meninggal. Semua hiruk-pikuk yang didengar suara masjid ini, anggap suara orang di rumah kita yang kita pada saat meninggal dunia. Tapi kita tidak bisa protes. Gak bisa kita, oh kamu diam, ribut, jangan, gak ada. Gak bisa lagi. Bahkan panitia pada saat meletakkan tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, gak bisa disuruh pindah. Kain kafan itu begitu ditaruh di pipinya, bapak itu mulai nangis. Dia nangis terus. Ditaruh kain kafan, tangannya ditaruh dan diikat bagian kepala, diikat bagian kaki. Sementara itu saya minta panitia selesai, saya bilang, Pak coba sekarang bayangkan dan ingat semua peluang kebaikan. Sholat, puasa, sedekah, apalah baca Quran yang bapak sia-siakan selama ini. Dan nyesal sekali, ingin sekali kembali ke dunia hidup lagi untuk mengerjakan, tapi sudah tidak bisa. Terus saya bilang, bayangkan sebaliknya. Berapa banyak kesempatan dosa yang bapak ibu tidak pernah sia-siakan. Selalu setiap ada kesempatan kerjakan. Dan tidak sempat taubat. Dan sekarang Allah akan hukum. Dan sekarang Allah akan hukum. Setelah itu, dia rupanya bapak ini menangis terus. Pada saat itu saya bilang, saya minta panitia siapin geranda jenazah yang biasa ada di masjid.
tolong ini gerandanya ya dibuka. Saya minta panitia tolong diangkat bapak ini, dan saya minta bapak itu sambil dia tetap tutup mata, Pak, kami akan angkat bapak ke geranda ini dan kami akan bawa bapak ke liang lahat sebelah masjid. Jadi bapak jangan buka mata, tetap resapi tubuhnya tersentuh dengan geranda itu. Diangkat dari geranda itu, kami pikul sampai ke samping masjid. Saya masih bawa mikrofon, kemudian kita turunkan liang lahat. Lalu saya bilang, Pak, pada saat diturunkan saya minta panitia keluar, lalu kita tutup dengan kain dari atas. Saya bilang, Pak, sekarang Bapak buka. Waktu kami melangkah ke liang lahat, saya bilang, Pak, sekarang ini resapi baik-baik. Inilah langkah-langkah terakhir kaki kami mengantar Bapak di dunia ini. Udah, setelah ini kami tidak akan temani Bapak lagi. Sampai turun liang lahat, saya bilang, sekarang Bapak buka matanya. Inilah tempat Bapak sekarang. 1 kali 2 meter. Mau seluas apapun rumah kita di dunia, tetap aja nggak bisa. Akan kita tinggalkan, jadi warisan, tapi ini tempat kita sekarang. Dan Allahu alam berapa lama, karena sampai hari kiamat di liang lahat itu. Mungkin bisa lebih lama di liang lahat daripada di rumah kita pribadi. Setelah itu saya suruh minta keluar, buka matanya. Waktu keluar, saya saksikan Bapak Ibu sekalian, Bapak ini sempoyongan keluar. Ini kurang dari 5 menit pelatihannya. Setelah itu masuk masjid, saya kasih mikrofon, Pak, tolong ceritain bagaimana pengalaman jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic, gemetar tangannya. Saya tobat Ustadz, saya nggak mau lagi buat dosa, saya durhaka sama orang tua saya. Dia seperti bicara di alam dia sendiri. Hanya dengan tadi dia tutup mata itu. Di masjid ini ada ribuan orang, seperti tidak ada orang di situ. Dia sedang cerita tentang pengalaman dia sendiri. Dia terbawa dengan arus itu dan banyak jemaah yang menangis pada saat itu. Dan ini saya setelah 2-3 orang, ada satu ibu-ibu coba sampai pingsan. Setelah itu saya bilang, penutupan ceramahnya, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini hanya pelatihan. Sekarang Bapak Ibu masih bisa kembali aktivitas lagi. Tapi satu waktu nanti akan dibungkus dengan kain kafan ini dan tidak akan pernah bisa hidup lagi. Di saat itu akan terjadi penyesalan. Maka sebelum terlambat waktu itu, datang itu jangan sampai menyesal. Mumpung sekarang masih ada waktu. Saya pernah buat satu ceramah, teman-teman sekalian, judulnya Inilah Hari Emasmu. Kenapa saya katakan judulnya ini Hari Emasmu? Karena bagi saya pribadi, setelah saya merenungi kehidupan selama ini berjalan sudah 48 tahun, saya coba renungi perjalanan hidup ini, terus saya melihat, oh ternyata ada satu poin yang sangat mahal nih, yaitu di mana umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Misalnya saya 48 tahun, berarti 48 tahun inilah yang sudah pasti umur saya. Kedepannya saya tidak ada kepastian. Apakah saya masih hidup semenit, 1 jam, 1 hari, nggak tahu. Bisa saja juga 48 tahun lagi, Allahu a'lam. Semoga panjang umur, tapi tetap akhirnya akan meninggal dunia. Nggak mungkin tidak, kan gitu. Nah, umur kita yang sebenarnya yang sudah lewat. Umur kita sebenarnya yang sudah lewat saja. Ya. Yang lalu ini ke depan masih sedikit. Jadi jangan selalu berbangga dengan umur yang belum datang, karena itu belum tentu. Bisa saja hitungan detik di ruangan ini, bukan saya doakan diri saya, tapi bisa saja malaikat maut ada, saya lihat, dicabut nyawa saya, jatuh tergeletak, mati. Udah, orang cuma kenang Khalid Basarama pernah ceramah, selesai. Kan begitu saja. Bapak Ibu juga sama, tidak harus kita sakit kan. Nah, di saat itu penyesalan akan datang kalau amal kita sangat sedikit. Nah, hari ini kalau kita masih hidup kayak sekarang, ini hari emas kita. Kenapa? Karena hari ini kita masih punya peluang untuk menambah amal soleh kalau kita pernah melakukan amal soleh yang lalu, sehingga memberatkan timbangan amal kita hari kiamat. Atau kalau kita punya dosa di masa lalu, saat ini kesempatan taubat. Dan taubat itu sering saya bahasakan di ceramah Bapak Ibu sekalian, betul-betul tiket VIP dari Allah. Hanya istighfar, nangis sama Allah, ya Allah saya nyesal, saya nggak mau ulangi. Hitungan detik, bisa puluhan tahun kesalahan kita dimaafin semuanya. Maksimalkan, karena ini hari emas kita, kita tidak tahu besok kita hidup atau tidak. Maka segera bertobat sebelum terlambat. Kalau Allah kasih kesempatan kita bisa beramal 1 hari saja, maka itu sangat mahal. Di masa Nabi Muhammad SAW ada 2 riwayat. Dua-duanya sahih, diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Ini maaf, azannya bisa sambil dijawab ya. Jadi riwayat yang pertama itu ada 3 orang masuk Islam dari satu suku Arab. 3-tiganya tinggal di rumahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang dikenal salah satu dari 10 orang dijamin masuk surga. Talha bin Ubaidillah cerita, dia bilang dari 3 orang ini, orang pertama mati, terbunuh mati syahid. Beberapa waktu kemudian orang kedua ikut perang juga mati syahid. Beberapa waktu kemudian orang ketiga meninggal biasa di atas ranjang, tapi terakhir meninggalnya. Maka Talha bin Ubaidillah mimpi di malam hari, beliau melihat ada
Tiga orang ini, tiga-tiganya semuanya masuk surga, tetapi orang yang mati di atas ranjang terakhir itu lebih tinggi derajatnya di surga dan berada di bagian depan. Maka Talha bin Ubaidillah bingung. Bagi dia orang yang mati syahid harusnya lebih tinggi derajatnya. Maka dia pun langsung ke masjid Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, saya mimpi begini, bagaimana saya memahaminya? Kok bisa maksudnya orang yang mati biasa, tapi terakhir mati lebih tinggi derajatnya di surga daripada orang yang mati syahid sebelumnya? Maka Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, wahai Talha, mana kamu? Mana kamu dari, ya, dia sempat beribadah beberapa hari selama teman-temannya itu meninggal dunia. Jadi kalau ada kesempatan sehari saja beramal soleh, itu luar biasa. Itu peluang yang luar biasa. Jadi jangan disia-siakan. Tinggal Bapak Ibu sekalian, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama harus kita fahami, orang beriman itu tidak perlu takut dengan kematian. Asal dia sudah punya persiapan. Ya kan? Orang itu kalau sudah punya persiapan, sudah ikut pelatihan-pelatihan, sudah punya persiapan matang, sudah punya perbekalan yang cukup, saya yakin dia tidak akan ragu untuk safar, untuk perang, untuk apa saja, gitu kan? Karena dia sudah punya persiapan. Yang selalu takut itu adalah orang yang tidak punya persiapan. Mati bagi orang beriman adalah awal segalanya. Awal segalanya. Kalau bagi orang kafir, mati akhir segalanya. Para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim dan orang-orang salafus saleh sebelum kita, mereka kalau mau meninggal, teman-temannya pada datang Bapak Ibu sekalian, lalu mengatakan begini, berita gembira buat kamu. Orang sudah mau menghadapi sakaratil maut, malah dikatakan berita gembira buat kamu. Kok bisa? Mereka mengatakan, yang datang menjenguk ini, orang sakit, sambil mengatakan, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, sebentar lagi kau akan lihat balasan dari amal baikmu. Jadi mereka anggap kematian itu adalah sebuah pintu kebaikan, karena kita sedang menuju kepada kehidupan abadi. Siapapun kerabat kita yang sudah meninggal atau orang yang kita kenal atau tidak kenal, kita pasti akan ketemu. Dan kata Nabi SAW luar biasanya dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, tidak ada orang yang meninggal bayi ataupun meninggal sudah sangat tua. Misalnya baru 2-3 hari lahir meninggal. Sama yang meninggal kakek-kakek nenek 100 tahun, kecuali akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Gak lebih sehari, gak kurang sehari. Nanti di akhirat sudah tidak ada lagi anak-anak, tidak ada orang tua. Semuanya akan kembali kepada 33 tahun. Dan kata Nabi SAW, orang yang meninggal, nanti kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan postur ayah kalian Adam. Lalu Nabi SAW sebutkan, Adam 60 siku ke langit, 27,5 meter. Jasad ini hanya pinjamkan di sini. Nanti di kuburan, kata Nabi SAW, semua jasad kalian ini, kulit kita, urat-urat, otot ini akan dimakan oleh tanah. Ya. Dan tersisa tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Allah akan turunkan hujan nanti, kemudian membangkitkan kita dari tulang ekor. Kalian akan tumbuh, kata Nabi SAW, seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Lalu diberikan postur tubuh seperti Nabi Adam alaihissalam tingginya. Kalau wajah, umumnya badan kita ini sama. Jadi kita bisa kenal, oh ini si fulan dulu, oh ini si fulan. Tapi tubuhnya sudah berbeda, lebih besar daripada sebelumnya. Dan ada lagi orang cacat nanti. Kalau orang lahir di muka bumi ini, matanya buta, telinganya tuli, lisannya bisu, tangan kakinya semuanya puntung pun, tetap saja nanti dibangkitkan sempurna pada hari kiamat nanti. Cuma yang menyelamatkan nanti teman-teman sekalian adalah amal-amal kita. Amal-amal soleh kita. Saran saya yang pertama, perbanyak menuntut ilmu teman-teman sekalian. Selalu dengarkan ilmu. Di masa kita sekarang, handphone kita ini sudah menjadi perpustakaan berjalan. Kita bisa belajar dari ustadz siapapun, kiai siapapun, ya bahkan syekh siapapun seluruh dunia ini. Kita bisa tinggal mengetik namanya, keluar cuplikan ceramah mereka, kita bisa dengarkan. Kita bisa baca buku apapun, dalam bahasa apapun, kita semua bisa mendapatkan manfaat di masa sekarang. Beda di masa dulu. Imam Bukhari rahimahullah pernah melakukan perjalanan 1 bulan menunggangi keledai hanya untuk mendapatkan 1 buah hadis. Kita sekarang bisa baca ratusan hadis bahkan sebelum tidur. Selalu belajar, karena dengarkan majelis ilmu seperti ini teman-teman sekalian. Tidak harus saya menyampaikan, siapa saja menyampaikan, pasti akan menambah keimanan. Enggak mungkin sama sebelum duduk tadi, sama sudah dengar, enggak mungkin. Kita sudah dengarkan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, beberapa contoh-contoh rasional akan menambah iman kita. Ini kalau sekali duduk 1 jam atau 4, tadi kita lihat jam 40 menit ya, menjelang azan. Kita baru sekitar 40 menit saja. Bagaimana kalau Bapak Ibu dengar ceramah 2 jam, 3 jam, atau dalam sehari bisa dengarkan dari beberapa orang ustadz. Imam Nawawi rahimahullah 1 hari belajar
13 kitab di 13 guru. Satu hari. Jadi dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke ilmu. Mungkin Anda bilang, saya kan juga punya aktivitas lain Ustaz. Tidak usah ganggu aktivitasnya. Ibu-ibu lagi masak, putar ceramah itu. Dengarin. Bapak lagi di mobil, dengarin ceramah. Saya tuh hari diundang tablik akbar di Bali, ada satu ketua panitianya. Begitu dia starter mobil, karena sudah dicolokkan flash disk oleh anaknya cuplikan. Kebetulan potongan ceramah kami semua yang ada di sini. Jadi dia dengar sirah Nabawi misalnya. Jadi dia dengarin nih, ya 15 menit perjalanan misalnya, dan dimatikan. Dia aktivitas kerja. Dia begitu naik lagi di mobilnya, di starter, lanjut lagi. Dia teringat lagi yang tadi. Begitu setiap hari. Akhirnya kan dia selalu dari ilmu ke ilmu, aktivitas tidak terganggu. Maka ilmu ini nanti akan menjadi bekal yang sangat luar biasa, menjadi tameng buat kita agar jangan sampai berbuat dosa atau meninggalkan perbuatan amal soleh. Seringnya mendengarkan keutamaan sholat malam akan motivasi kita sholat malam. Seringnya mendengarkan ancaman riba, zina, kita juga akan hati-hati, kan begitu. Nah itu ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, selalu teman-teman sekalian bersama dengan komunitas-komunitas yang baik. Ya. Komunitas baik ini penting sekali. Maksudnya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Semua orang yang suka gosip, suka berbuat dosa, ya lalai dari Allah, jangan jadikan teman. Kenal boleh. Tapi tempat kita ngobrol, tiap hari kumpul, jangan. Karena kita ini manusia, makhluk sensitif. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh enggak, saya nonton film India 2 jam saya enggak terpengaruh kok. Ini bohong. Enggak mungkin. Sebagaimana dulu 2 jam dengar ceramah terpengaruh kan gitu. Enggak mungkin. Kita ngobrol sama satu orang saleh, ingat loh saudaraku, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, ini loh ada kisah sahabat, Abu Bakar pernah begini. Pasti menyentuh kita sebagaimana orang pezina juga cerita tentang pengalaman dia. Semalam saya di hotel gini-gini. Semua ada pengaruhnya. Enggak mungkin. Saking sensitifnya kita, ini sering saya bahasakan di pengajian. Hidung kita ini bisa bedain wangi dan busuk seketika. Lidah kita bisa bedain asin, asam, manis seketika. Ya kan? Telinga kita bisa bedain intonasi suara ribut dan juga yang lembut seketika. Mata kita bisa bedain ini terang, ini gelap seketika. Semua sensitif. Gitu kan? Jadi nggak mungkin kita ini nggak terpengaruh sama orang, itu nggak mungkin. Maka jangan mengatakan, enggak saya kuat kok, saya tidak terpengaruh. Enggak. Mau dakwahi orang silakan, mau sampaikan oke, tapi jangan kumpul sama mereka. Kita berteman sama orang pengangguran, kita jadi pengangguran. Kita berteman sama orang prestasi, kita akan prestasi, kan begitu. Maka hati-hati sekali. Makanya kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalil, seseorang sesuai dengan agama temannya. Yang ketiga, pilih-pilih amal yang kita mau kerjakan. Betul-betul kita pilih dan cari amal yang paling terunggul kan dari amal-amal. Misalnya dimulai dari yang wajib-wajib. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya tidak ada amal yang lebih aku cintai kata Allah yang dikerjakan hambaku dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan pada mereka. Jadi jaga 5 waktu sholat itu betul-betul. Ya kita jaga semuanya, gerakannya, bacaannya, jaga kehusyuannya. Kemudian baru itu dilengkapkan dengan sholat sunnah. Jangan kita sibuk dengan sholat sunnah. Ini ibarat ikan teri tapi ikan pausnya lepas. Ya. Dia sholat tahajud ya, tapi subuhnya kebablasan. Ya. Ini berarti dia dapat ikan teri lepas ikan pausnya. Jangan. Dia puasa Senin Kamis ya, tapi Ramadannya lalai misalnya. Dia sibuk sedekah tapi dia lupa zakatnya. Dia sibuk umroh tapi dia tidak laksanakan hajinya. Maka ini seperti orang kejar ikan teri tapi dia lepas dari ikan paus itu. Juga dalam hal ini saya berharap Bapak Ibu jangan pernah kerjakan perintah kecuali ada syariatnya. Ini penting sekali. Jangan selalu beralasan kan baik, kan bagus, nggak bisa. Nanti nggak diterima, gitu kan? Rasulullah SAW diutus untuk dicontohin. Maka siapapun yang mengajarkan ke Bapak Ibu, ini Bapak Ibu kerjakan ini, tanyakan mana dalilnya. Ada enggak wahyu, ada ayat Al-Quran, ada hadis, ada perintah enggak? Kalau ada, kerjakan. Kalau enggak ada, jangan. Karena nanti sia-sia. Ya. Sesuatu yang tidak diperintahkan kalau dikerjakan masuk dalam pelanggaran nanti. Sering saya ingatkan dalam banyak ceramah kita itu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau yang mau dengar alhamdulillah, tidak mau dengar itu hak mereka tentunya. Tetapi kalau saya lebih memilih sebuah ibadah yang saya kerjakan yang sudah pasti ada perintahnya. Kita kalau kerja di perusahaan, kita kalau kerjakan satu perintah yang sudah ada perintahnya, pasti kan diterima itu. Tinggal masalah banyak sedikitnya penilaian kualitasnya. Tapi kan diterima karena kita kerjakan sesuai dengan SOP kantor kan gitu. Maka akan dapat gaji. Tapi kalau kita kerjakan yang tidak ada perintahnya, bisa diterima, bisa tidak. Bahkan bisa masuk dalam pelanggaran. Mungkin atasan kita mengatakan, kenapa kau kerjakan, saya nggak suruh kok. Kan gitu. Jadi pelanggaran. Oleh karena itu jangan teman-teman sekali. Hati-hati sekali. Berapa banyak orang yang rugi pada hari kiamat nanti karena yang dia kerjakan tidak pernah dicontohkan. Nabi SAW tidak pernah dicontohkan oleh
para sahabat. Alasannya hanya kan baik. Baik harus baik di mata Allah dan Rasulnya. Jadi jangan mengerjakan apa yang tidak ada perintahnya. Kalau kita bicara tentang sunnah Nabi saja, itu sudah banyak sekali. Tadi saya kasih contoh di awal di sholat itu ya. Misalnya kita sholat qabliyah subuh. Azan, antara azan di qabliyah subuh. 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Ada zikir habis sholat, ada zikir pagi. Habis itu istirahat sebentar ada duha. Duha 2 rakaat sampai tidak ada batasnya. Bisa 4, bisa 8, bisa 12 dan seterusnya. Sebentar istirahat bekerja ada duhur. Ada qabliyah duhur 4, ada duhur 4, ada ba'diyah duhur 4. Istirahat sebentar ada asar. Qabliyah asar 4, asar 4. Lalu zikir habis sholat, lalu zikir sore. Kemudian istirahat sebentar ada maghrib, qabliyah maghrib, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, ba'diyah, qabliyah dan ba'diyah maghrib 2 rakaat dan maghribnya 3 rakaat. Istirahat sebentar ada isya, qabliyah dan ba'diyahnya sebelum dan sudah isya 2 rakaat, isyanya 4 rakaat. Sebentar istirahat sudah ada tahajud, kembali lagi begitu. Ini aja ini yang ada perintahnya. Tidak usah ditambah-tambah dan dikurangi gitu. Kalau mau sholat ini aja. Ya. Saya pernah masuk ke salah satu masjid di Jakarta Timur. Diundang ceramah waktu itu, undang ceramah tahajud di Ramadan. Saya datang, terus saya kaget karena jemaah masih pada sholat. Tapi terus terang seumur hidup saya belum pernah lihat sholat seperti itu. Saya tidak tahu sholat ini apa gitu. Ya. Gerakannya agak beda, ya, sujudnya juga beda. Tapi saya tidak tahu apa yang sedang diajarkan. Maka pada saat saya dikasih kesempatan ceramah, saya menjelaskan gitu kan. Tapi ini contohnya, jangan sampai kita mengarang-arang, sementara tidak ada panduannya, nanti tidak diterima, apalagi kalau jadi dosa, kan gitu. Jadi fokus saja, zikir yang Nabi pernah bacakan. Baca Quran, tata cara Nabi. Nabi itu diperintahkan untuk diciplak hidupnya. Ciplak semua. Nabi makan, Nabi tidur, Nabi jalan, berpakaian, berbicara, semua ikutin, ciplak aja. Kata Allah SWT dalam surah Al-Ahzab, ya. Di surah nomor 33 Allah menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan buat kalian. Maksudnya ciplak hidupnya semua. Para sahabat itu kalau Nabi lagi jalan dilihat cara jalannya. Nabi pakai baju apa, dilihat disampaikan bajunya seperti apa. Nabi makan seperti apa, Nabi datangi rumahnya siapa. Nabi bentuk pasukan, semuanya diceritain supaya kita ciplak hidupnya. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW suri tauladan buat kalian bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya. Liman kana yarjullah, siapa yang bertemu Allah, wal yaumil akhir, dan ingin mendapatkan balasan surga di akhirat, wa dzakarallaha katsiran, dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membuat kita dan hati kita ini selalu terikat dan tertambat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sering kali mengulangi doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sering kali anda ulangi doa itu. Padahal sebenarnya siapa anda? Anda adalah Nabi. Dan maksudnya tidak masuk akal kalau Nabi tersesatkan. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kita tidak pernah tahu karena hati manusia berada di antara jari jemari Sang Pencipta Allah. Dia membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Berapa banyak orang paginya beriman, sorenya mau kufur. Maka harus kita bantu diri kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa Nabi SAW, Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah cintakanlah iman dalam hati kami, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah dalam hati kami. Wa qarrih ilainal kufra, buatlah kami benci terhadap kekufuran, wal fusuqa, dan perbuatan kriminal atau dosa, wal isyan, dan pembangkangan, waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan petunjuk. Jadi 4 hal ini kita harapkan mudah-mudahan bisa membuat kita punya persiapan tentunya untuk ya menghadapi kematian itu. Allahu a'lam.